Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat muda dimanapun saja Anda berada, ketemu lagi dengan saya Ahmad Hanif melalui channel YouTube kami Komputer Tutorial Center. Sobat muda, untuk materi yang akan kita bahas kali ini berkaitan dengan desain grafis ya. Kita akan mencoba belajar tentang gelap terang dan tekstur dengan menggunakan Adobe Photoshop dan juga dengan menggunakan Corel Draw ya. Nanti pengaturan gelap terang kita praktekkan dengan Adobe Photoshop, kemudian untuk tekstur bisa kita praktekkan dengan menggunakan Corel Draw ya. Kita bahas terlebih dahulu secara teori ya. Gelap terang ya. Dalam tata letak desain grafis, gelap terang dapat berfungsi untuk beberapa hal, antara lain menampilkan kesan kedalaman, membuat efek benda 3 dimensi, dan untuk memperjelas kontras. Dengan adanya unsur gelap terang, sebuah visual akan terlihat lebih dramatis sehingga dapat menambah kesan bagi yang melihatnya. Gelap terang dalam karya desain grafis dapat diciptakan dengan pengaturan intensitas warna, dapat pula diciptakan dengan menggunakan efek-efek khusus ya. Jadi kita mengatur sebuah gambar atau sebuah foto yang tadinya gelap kita terangkan, yang tadinya terang kita gelapkan ya. Bagaimana caranya? Kalau misalkan di dalam Photoshop, ini contoh ya, contoh ada perbedaan antara sebelumnya dengan setelahnya. Ini yang tadinya pucuknya itu warnanya kuning agak terang, ini agak gelap ya, agak gelap, agak tegas ya. Ini dengan menggunakan Adobe Photoshop. Kemudian kalau misalkan dengan menggunakan Corel Draw juga bisa kita bedakan ya, sebelum dan sesudahnya seperti ini ya. Bagaimana kita praktekkan dengan menggunakan Adobe Photoshop ya? Kita bisa menggunakan klik start, kemudian kita klik misalkan di sini Adobe ya. Ini ada Adobe Photoshop CS6 yang saya gunakan ya. Kita klik saja. Sekarang kita buka, ini proses untuk membuka Adobe Photoshop CS6. Nah, ini sudah terbuka Adobe Photoshop CS6. Sekarang kita munculkan gambar, kita panggil gambar atau kita buka gambar yang sudah ada di dalam komputer. Kita klik file, kemudian kita klik open ya. Kita cari gambar yang sudah ada, misalkan saja kita ambil gambar seperti ini. Kita cari gambar yang lain ya. Ya, katakanlah kita cari gambar, kita cari yang lain ya, misalkan seperti ini. Ini gambar ini mungkin bisa kita lihat agak hitam ya, kurang bagus. Bisa saja kita beri efek biar terlihat lebih cerah ya. Bisa kita gunakan image, kemudian adjustment, kita pilih level ya. Kalau misalkan kita klik ini, nah maka gambar semuanya lebih terang ya. Atau kalau misalkan kita ulangi ya, ini kita klik dari sini, nah ini lebih terang tetapi juga tetap tegas ya, gambarnya tetap tegas ya. Ini yang pertama, dengan menggunakan level, image, adjustment, level, atau dengan menggunakan curve ya. Kalau curve ini bisa kita atur demikian rupa. Nah, misalkan seperti ini ya. Gambar ini kalau misalkan kita atur, bisa kita sesuaikan sesuai dengan keinginan kita. Ini mungkin kelihatan lebih bagus dibandingkan dengan menggunakan level ya.
kita cancel ya, misalkan seperti itu. Atau misalkan mau kita pilih wajahnya saja yang kita ya, misalkan seperti ini, kita seleksi dulu dengan menggunakan polygon lasso, misalkan seperti ini. Ya, jadi kita seleksi biar yang kita terangkan atau kita kita buat lebih cerah itu hanya wajahnya saja, sementara yang lain itu masih tetap ya, misalkan seperti itu. Jadi kita seleksi terlebih dahulu dengan menggunakan polygon lasso ya, seperti ini membutuhkan ketelatenan ya. Ya. Ya, misalkan seperti ini. Kemudian setelah kita seleksi, kita kembali klik move tool, kemudian kita klik image, adjustment, kemudian kita klik curve, misalkan seperti ini ya. Kemudian kita tarik, bisa kita sesuaikan ini biar wajahnya lebih cerah ya, kita perkirakan saja misalkan seperti ini ya. Kemudian baru kita klik OK ya. Untuk menghilangkan seleksi kita klik polygon lasso lagi dan kita klik di sini ya. Ini sudah kita bersihkan sehingga wajahnya kelihatan lebih cerah ya. Ini karena ada seperti ini. Ini bisa kita gunakan menggunakan stempel ya, clone stamp. Ini kita klik, kemudian misalkan kita perbesar ya, sehingga seperti ini ya, misalkan katakanlah seperti ini. Kalau sudah, kemudian kita klik ALT, kemudian kita klik di sini misalkan. Nah, kemudian kita klik di sini. Nah, ini maksudnya biar warna merah ini sama dengan warna ini ya. Kita klik saja seperti ini ya. Kita klik ALT di sini. Ya, sehingga lebih halus lagi ya. Demikian untuk pengaturan gelap terang ya para pemirsa, sehingga wajahnya ini kelihatan lebih putih, lebih bersih ya. Kalau mau kita simpan ya kita simpan saja, klik file, save as, kemudian misalkan saya ketikkan Ahmad Hanif, klik save ya, klik OK ya. Demikian untuk gelap terang sudah bisa kita gunakan. Kemudian selanjutnya adalah tekstur.
Tekstur merupakan sifat permukaan sebuah benda. Sifat permukaan dapat berkesan halus, kasar, kusam, mengkilap, licin, berpori, dan sebagainya. Kesan-kesan tersebut dapat dirasakan melalui penglihatan dan rabaan. Namun pada bidang desain grafis hanya menggunakan tekstur yang bersifat visual atau penggambaran ya, karena terbatas pada bidang dua dimensi. Tekstur sering pakai untuk lebih menguatkan karakter sebuah bidang. Dengan menciptakan tekstur tertentu akan lebih menguatkan pesan yang ingin disampaikan sehingga karya desain menjadi lebih artistik. Setiap tekstur membawa karakter tertentu sehingga seorang desainer grafis harus mempertimbangkan dalam pemilihan tekstur supaya sesuai dengan tema. Misalnya tema kayu ya, tekstur kayu menimbulkan kesan hangat, tekstur besi atau logam bisa menciptakan kesan keras, namun bisa juga untuk tema teknologi, tekstur air untuk kesegaran. Ya, ini contoh gambar-gambar tekstur ya. Ini bisa kita buatkan pada program Corel Draw ya. Ini contohnya kalau pada Adobe Illustrator, kemudian pada Corel Draw, ini bisa kita buatkan tekstur seperti ini ya. Kita coba buka program Corel Draw, kita klik start, kemudian kita ketik saja Corel ya. Ini ada Corel Draw X7, kita klik saja ya. Kita buka program Corel Draw X7. Misalkan kita klik new, control new ya, ukurannya 26 cm kali 18,5 cm misalkan seperti ini ya. Kemudian kita buatkan rectangle tool misalkan seperti ini ya. Ini untuk membuat background, ini 26, ini 18,5 ya. Kita klik object, kemudian edit and distribute, center to page ya. Untuk membuat gambar tekstur kita bisa menggunakan misalkan saja ya, seperti ini ya. Ini ada beberapa pilihan. Nah, vektor pattern fill ya. Jadi kita klik warna misalkan ini ya, pada posisi yang ada di bawah ini kita klik saja, klik 2 kali, klik. Nah, kemudian kita pilih, ini ada vektor pattern fill, ada bitmap pattern fill, kemudian ada ya seperti ini ya. Ini ada macam-macam, katakanlah misalkan vektor pattern fill, ini ada beberapa pilihan ya. Misalkan kita klik ini ya, ini ada beberapa pilihan, misalkan bisa kita pilih ini ya, seperti gambar batak yang belum dikasih adukan semen ya, atau seperti ini ya. Ini ada beberapa pilihan ya, pilihan untuk tekstur, tergantung kita mau menggunakan yang mana ya. Ini kalau misalkan mau diperkecil ukurannya atau seperti ini
atau dimiringkan ya seperti ini, atau misalkan mau kita perkecil. Nah, ini bisa kita atur ya. Atau pencahayaan bisa kita atur ya. Seperti ini misalkan ya. Ya, bisa kita rubah-rubah pengaturannya. Ya. Atau mungkin tekstur-tekstur yang lain di sini juga bisa kita dapatkan cukup banyak modelnya ya. Misalkan ini kayak bola ya, atau ini papan catur ya, yang ini dan lain sebagainya. Warnanya pun bisa kita ganti, misalkan ini hitamnya ganti merah, putihnya misalkan kita ganti kuning, misalkan seperti itu ya. Jadi banyak sekali model tekstur gambar yang bisa kita gunakan ya. Ini ada seperti ini ya, atau ini ya, warnanya bisa kita ganti, misalkan ini mau sukanya warna biru, misalkan putihnya kita ganti warna ini misalkan ya. Atau yang lain juga masih banyak sekali yang bisa kita gunakan ya. Demikian para sobat muda untuk materi kita kali ini ya, untuk materi tentang gelap terang dan tekstur ya. Silahkan bisa dipelajari, bisa dipraktekkan ya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti untuk pertemuan yang akan datang akan kita bahas tentang ruang atau space ya. Ruang atau space seperti ini ya. Apa itu ruang, kemudian gambar-gambar ruang itu seperti apa ya, bisa kita pelajari pada pertemuan yang akan datang. Sekian dari saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa menjadi pembelajaran buat sobat muda semuanya dimanapun saja Anda berada. Jangan lupa klik like, subscribe, and share sebanyak-banyaknya kepada teman, keluarga, saudara, tetangga, ataupun yang lain yang membutuhkan pembelajaran materi ini. Dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.